Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Rizky. Di sini gua akan nge-review HP LG G8X ya, atau di versi global atau lokalnya itu LG P50 atau P50S ya. Ini versi Jepangnya LG G8X. Gua beli di harga 900.000 dulu di Facebook, di marketplace Facebook ya. Kalau coba kalian cari aja kalau berniat nyari HP ini di Facebook pasti ada yang posting, tapi langka juga sih, susah, bukan gampang, maaf, karena ini HP Jepang. Nah, untuk desainnya ini di tahun 2025 ini masih cakep banget tuh, masih old money banget gitu, walaupun ya untuk desain kameranya nih masih water drop display gitu, tetap desain finishing atau desain belakangnya ini bagus banget, mirip lebih mirip Samsung gitu, khas HP Korea lah ya, mirip LG dan Samsung, masih all money banget. Ini bukan plastik, ini bahan dari kaca gitu ya, Gorilla, nggak tahu Gorilla Glass berapa, tapi untuk desainnya apalagi layarnya nih masih bagus banget. Wallpaper khas LG juga tuh masih bawaan. Untuk speakernya ini menurut gue ini, selama gue pegang HP ini speaker yang terbaik ya. Gue pernah pegang iPhone 11, iPhone XR, Samsung Galaxy S23, Huawei Nova 5T, Huawei P40, ini masih lebih baik. Ini bagus banget speakernya ya, nggak tahu kenapa, emang apa LG unggul di speaker gitu tuh. Apalagi kalau dinyalain ininya nih, kita tes ya untuk speakernya. So mungkin kalau didengar dari video YouTube langsung atau di rekaman video gue ini nggak terlalu ya, tapi kalau didengar secara aslinya ini enak banget, semuanya balance gitu, bassnya semuanya ngepas gitu menurut gue. Ini enak banget, keras juga. Lanjut kita ke kameranya dan kualitas foto videonya. Ini untuk perekaman LG G8X ya, gue settingannya Full HD 60 fps. Cukup bagus di sini ya, terlihat masih detail dari video dari rumah-rumah itu. Dan untuk zoomnya juga ini bisa lumayan zoomnya ya, walaupun nggak seperti HP-HP yang zaman sekarang, tapi oke lah ya zoomnya. Dan untuk stabilitasnya juga di Full HD 60 fps ini cukup Gimana untuk kamera depannya? Oh, ini langsung bisa pindah kamera depan langsung ya. Kita cek kamera depannya, perekaman kamera depan. Iya. Membelakangi cahaya masih lumayan lah ya, mukanya masih kelihatan, tapi ya seadanya, karena emang ini posisi lagi maghrib. Untuk kamera depannya, untuk stabilitasnya juga cukup ya, untuk sekedar yang vlogging minimalis ini cukup lah ya. Nah, untuk gaming performance HP ini ya Snapdragon 855 ya, masih
cukup banget gitu mas. Ini gue tes game Little Nightmares gitu. Ini game kalau di HP mid-range atau HP low ini pasti nge-lag banget, tapi di HP ini oh best play to the dark. Emang harus gelap main game ini. Gue juga nggak tahu ini masa mau misinya sampai level berapa, sampai kemana. Ya intinya itulah ya, tuh gerakannya smooth, semuanya nggak ada kendala kalau buat main game, apalagi sekedar main Mobile Legend. PUBG ini masih oke banget, mantap banget. Untuk baterai HP ini, walaupun HP keluaran 2019 kalau nggak salah ya, ini baterainya masih awet banget sampai sekarang nih. Kapasitasnya 4000 mAh, tapi gue ngerasa HP ini awet banget, jauh lebih awet dibanding iPhone 11 yang dipakai sama pacar gue atau Samsung S23 dulu. Tapi emang kapasitasnya lebih kecil sih ya, tapi emang untuk HP kedua atau HP utama ini masih enak banget, reliable banget gitu. Baterainya awet untuk main game, dan suhunya juga nggak panas, enak adem aja gitu suhunya. Biasanya kan kalau limbah Jepang kan panas gitu, ini adem, enak gitu. Dan untuk UI experience-nya, HP ini nggak ada kendala sama sekali. Untuk sekedar ngetik juga enak tuh, nggak ada kendala, nggak ada lemot-lemotnya. LG UI itu enak, bisa dibilang ringan lah, mirip Samsung lah ya. Tapi sekarang LG kurang di smartphone, kenapa nggak tahu itu. Tuh smooth semuanya, walaupun dia belum 120 Hz atau 140 Hz ya, wajar lah HP keluaran 2019. Tapi itu menurut gua pribadi ya nggak terlalu butuhin ya sebagai sekedar HP. Tapi beda cerita kalau komputer atau laptop itu perlu itu 120 Hz. Untuk kekurangan menurut gua HP ini untuk di kelas harga berapa, 800-900 ribu sekarang, harga bekasnya nggak ada gimana. Paling ya di kamera mungkin ya, kameranya cukup memang kurang menurut gua. Kameranya dibandingin HP 2 jutaan sekalipun, sekarang 2 juta apa 2 jutaan lah, 1.500.000 masih setara lah HP ini. Kesimpulannya menurut gua HP ini cocok buat kalian yang cari performa di kelas harganya. Ini bisa dibilang masih yang terbaik untuk main game. Snapdragon 855 itu chipset flagship tahun 2020, 2021, 2019 gitu, masih enak banget. Ini masih kencang banget kalau buat main game, apalagi main game emulator kayak main game PS2 nih, kayak gua Win Later. Ini masih enak banget, masih ngangkat semua. Hampir semua game bisa diangkat sama Snapdragon 855. Cocok juga buat kalian yang nyari HP buat HP secondary atau HP kedua, yang biasanya user iPhone butuh Android juga. Ini cocok banget nih, HP-HP limbah Jepang. So, terima kasih.